application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai popularitas Prabowo Gibran ya, yang cepat sekali melesat. Tingkat kepuasan publik ya, 80,9%. Itu jauh lebih besar ketimbang kepopularitatan Pak Jokowi di 100 hari pertama ya, di periode pertamanya ya. Nah, itu pun masih dinyinyiri orang. Nah, contoh ya, ada seorang yang namanya Guntur Romli ya, sekarang dia di PDIP, dulu dia di PSI. Wah, dulu dia puji-puji Jokowi meskipun cuma 65%. Ya. Dan dia caci maki yang namanya Prabowo Subianto. Sudah sering saya bahas lah seorang yang namanya Guntur Romli ini ya. Dia kader PSI, kemudian dia diam-diam nyuri-nyuri nyalek di PDIP ya, tanpa diketahui oleh PSI. Kemudian dia berhenti dari PSI dengan alasan PSI menerima kunjungan Prabowo. Padahal sebelumnya dia sudah nyalek di PDIP. Ini kan licik ya. Nah, sekarang justru dia puji-puji Prabowo. Dia bilang, tuh Pak Prabowo bisa 80,9. Nah, kira-kira gitu ya. Jokowi cuma 65%. Padahal dulu dia mengeluh-elukan seorang Jokowi. Oke lah, nanti kita bahas lagi ya. Nah, nanti saya akan lihat lagi, perlihatkan Anies dan Ahok yang akan membuat kejutan rencananya bulan ini juga. Ya, kita tunggu nih. Ya, kan ini belum akhir bulan ya. Kita lihat apa kejutannya. Nanti saya perlihatkan ya. Kita lihat dulu yang mau numpang lewat dulu sebentar ya. Nah, ini kita lihat suara.com. Ini Jumat minggu lalu ya. Bilang apa? Dia mengutip pendapat Rocky Gerung bahwa IKN itu mangkrak ya. Jokowi berpotensi masuk kategori korupsi kebijakan. Nah, ini kan mencoba dicocokologi dengan hasil survei dari OCCRP ya, yang menyatakan Jokowi itu salah satu dari 5 tokoh terkorup ya. Tapi yang juaranya sih bekas Presiden Suriah, sudah pernah saya bahas ya, Bashar al-Assad yang kabur ya dari Syria. Nah, yang Jokowi ini bukan hasil penyelidikan OCCRP. Kalau Bashar al-Assad sudah saya jelaskan juga ya, itu memang diriset oleh OCCRP. Sedangkan Jokowi itu masuk karena hasil survei melalui media yang namanya X, yang dulu namanya Twitter. Dan OCCRP pun sudah bilang dia tidak punya bukti, itu hanya hasil survei. Nah, ini mau dicocok-cocokkan seakan-akan tuh Jokowi korupsi. Nah, kali ini korupsi kebijakan katanya ya. Nah, kemudian muncul lagi video-video ya yang bilang bahwa pembangunan IKN itu mangkrak dan mengalami kerugian hingga miliaran. Wah, jadi pokoknya semua salah Jokowi ya. Nah, ini ada cuitan dari Alex ya, yang bilang IKN mangkrak, andasmu katanya ya. Sehat selalu Pak Bas. Nah, Pak Basuki ini kan dulu bekas Menteri PU, sekarang ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk menyelesaikan IKN. Ada videonya, cuman panjang lebar lah ya. Nggak usah lah, percaya saya. Kalau Anda nggak percaya, Anda cari di X ya, cuitan dari Alex ini ya, Anda dengarkan videonya. Di sini disebut pembenci IKN menangis mendengar info dari Pak Basuki ini. Dia bisa nggak tidur selama 10 tahun. Kenapa? Salah satunya, Pak Prabowo bilang, IKN itu akan dijadikan ibu kota politik pada tahun 2028. Ya, memang bukan besok, bukan tahun depan. Ya. Kemudian Pak Prabowo pun menginstruksikan Pak Basuki ini ya untuk membangun infrastruktur untuk kawan-kawan dari legislatif, yudikatif, dan banyak lagi lah videonya. Anggarannya pun disebut ya. Berapa yang sudah dikucurkan dan mau ditambahkan berapa.
Nanti orang ngoceh lagi, wah kan pemborosan. Lah namanya pindah ibu kota, perlu uang besar, triliun lah, bukan juta ya. Kemudian memang ada investasi swasta yang sudah groundbreaking ya. Groundbreaking artinya sudah peletakan batu pertama tapi tidak dimulai-mulai. Makanya sedang dipertanyakan lagi. Kalau you sudah groundbreaking, ya yuk bangun dong. Misalkan you bilang mau bikin hotel, bangun. Jangan cuman numpang popularitas, kira-kira gitu. Artinya nggak ada cerita yang namanya IKN mangkrak ya. Kan banyak tuh di media sosial upload foto ada jalanan yang tumbuh rumput liar. Tuh, lihat tuh mangkrak. Bukan, itu belum dipotong rumputnya. Aduh, norak banget deh ya. Udah deh ya, kalau nggak percaya cari aja ya berita-beritanya. Oke. Nah, kemudian Pak Prabowo meresmikan proyek energi terbesar dunia yang nilainya 72 triliun. Nah, inilah daftarnya. Oke lah, kita nggak usah lihat daftarnya apa aja. Nah, menariknya ada cuitan dari B. Prasetya. Dia bilang apa? Perlu diverifikasi. Maksudnya ini ucapan dari Pak Prabowo ya. Perlu diverifikasi. Mungkin ini adalah proyek kelistrikan terbesar di dunia. Ini kata Pak Prabowo, dikutip oleh B. Prasetya. Nah, maksudnya apa? Ini menunjukkan seorang Presiden Prabowo yang penuh kerendahan hati, yang mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja keras pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Jokowi. Jadi saya yakin kalau nanti IKN juga berhasil, Pak Prabowo bilang ini adalah hasil atau inisiatif dari pemerintahan sebelumnya, beliau hanya meneruskan. Nah di sini juga dia bilang ini hasil kerja keras pemerintahan sebelumnya. Dia tambahkan lagi, mungkin takdir dan keberuntungan saya sehingga hari ini saya yang meresmikan. Jadi Prasetya bilang respect kepadamu jenderal. Seorang presiden ya, seorang jenderal yang terus terang bilang dia cuma beruntung meresmikan, padahal itu proyek pemerintah sebelumnya. Sama, saya tebak nanti IKN kalau sudah beroperasi full 2028, Pak Prabowo juga akan bilang, saya beruntung yang meresmikan. Padahal ini inisiatif dan kerjaan pemerintah sebelumnya. Dia cuma menyelesaikan. Respect dong. Oke? Nah, baru-baru ini ada survei dari Kompas ya yang menunjukkan kepuasan publik terhadap Prabowo Gibran 80,9% yang di awal saya sebut ya. Nah, Ewing mencuit, kaget, kejutan, bisa jadi bagi sebagian pihak ya yang puas kan 80,9 ya. Kan ada lagi tuh yang yakin 89,4. Nanti kita lihat lah ya. Angka yang luar biasa sekaligus sangat wajar. Pemerintahan ini, maksudnya Prabowo Gibran, meski terus dicela oleh haters, tetapi mesinnya bekerja ya. Janji kampanye sudah mulai direalisasikan. Ya memang nggak langsung jadi. Ada orang kan hater-hater bilang, mana janjinya ini yang nggak bisa dalam 100 hari jadi semua lah. Enggak lah. Makan gratis kan juga sudah dibilang. Baru 25 provinsi. Nggak mungkin langsung brut di 38 ya. Saya lupa berapa provinsi Indonesia sekarang ya. Nggak bisa. Tapi Pak Prabowo bilang, dia minta maaf. Pokoknya dalam tahun ini juga paling lama akhir tahun seluruh provinsi dapat makan siang bergizi gratis ya. Jadi jangan banyak bawel dah ya. Jadi katanya program-program unggulannya benar-benar menyentuh ya. Waduh, ini yang bikin siapa? Kompas ya. Ntar kita lihat detailnya. Ini nih ya. Surveinya ya dilakukan baru-baru ini di bulan Januari. Kan sudah dia bilang ya, yang puas 80,9, yang tidak puas 19,1. Ya, itu tahulah anak-anak ABA plus anak-anak lowbat yang 16% ya. Kemudian soal yakin atau nggak yakin nih Pak Prabowo dan Gibran akan sukses. 89,4 yakin ya. Ya, cuman orang-orang yang terus aja membenci ya. Yang akan bilang di sini berapa itu? 10,6%. Artinya dari anak ABA plus anak lowbat yang 16%, yang total itu berapa? 42% ya. Cuman 10,6%-nya yang tetap ngotot tidak yakin ya. Wah, hebat ini survei. Ntar bilang lagi, itu kan dibeli Kompas sama Prabowo. Pet lah. Nah, lanjut nih, Deddy Nur ya mencuit ya. Logikanya,
jika pemerintahan Jokowi Ma'ruf dianggap buruk, ya, seharusnya pemerintahan Prabowo Gibran juga mengalami tingkat kepuasan publik yang rendah juga dong. Iya dong, kan dia cuman melanjutkan. Jadi kalau ini dibilang buruk, yang melanjutkan apalagi baru 100 hari, harusnya juga lebih buruk dong, ya kan? Nah, tapi yang sekarang ini justru enggak. Ya, tingkat kepuasannya 80,9. Ayo loh. Kemudian, nah inilah hasil survei Kompas ya. Tingkat kepuasannya ini kecil sih ya. Anda bisa lihatlah di media sosial atau di Kompas ya. Nih saya mulai dari yang paling tinggi itu ya. Menyediakan pelayanan kesehatan gratis. Itu yang apa tuh ya? Yang puas itu 85 sekian, ya kan? Merenovasi sekolah-sekolah rusak, dan seterusnya. Yang ketiga, membangun rumah sakit lengkap berkualitas, ya. Di daerah Bintaro, kalau Anda lihat sekarang ada rumah sakit Sudirman namanya, ya. Tinggi banget itu ya. Wah, bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa lihat, ya. Masih nggak puas? Oke. Laksmi kemudian mencuit 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, ya, menurut survei Litbang Kompas 80,9% rakyat Indonesia puas dengan kinerja pemerintah, ya. Ini awal yang baik untuk terus membenahi bangsa ini menjadi lebih baik. Nyalah presidenku. Wih, mantap ya. Nah. Oke, nah. Nah, itu di satu sisi ya, Prabowo Gibran orang sudah puas. Nah, sekarang ada yang mau buat kejutan. Nah, ini berita akhir tahun lalu nih ya, 31 Desember 2024 di Detik News ya, akhir tahun lalu. Anies dan Ahok ngaku mau buat kejutan di 2025. Tunggu tanggal mainnya katanya ya. Oke. Kemudian CNN juga di akhir tahun lalu bilang Ahok dan Anies punya urusan rahasia. Tunggu tanggal mainnya bulan depan, artinya Januari ini dong, Januari 2025. Nah, memang belakangan ini baru-baru beberapa hari ada adegan di mana Anies dan Ahok bertemu berpelukan seperti Teletubbies, ketawa-ketawa. Iya. Nah, di sini Kompas ini ya, baru-baru ini kita lihat kapan itu ya, 19 Januari baru ya. Sekarang Anies Baswedan bilang soal pertemuannya dengan Ahok, dia singgung soal kejutan juga nih, ya. Dia bilang ada kejutan nanti. Dia bertemu di suatu acara peluncuran buku pada tanggal 18 Januari. Hari apa tuh? Hari Sabtu ya. Nah, ada bocoran nih ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Katanya nanti Anies mau jadi kader PDIP, ya. Karena popularitas Anies di atas Ahok, ini katanya lo bocoran lo ya, bisa benar bisa enggak lo ya. Saya nggak pernah kayak bocor halus, yang yakin benar kalau ngomong. Saya ngomong apa adanya, bocoran ini yang saya dengar gitu ya. Tapi saya bukan bocor halus yang dibahas sampai gimana gitu ya. Katanya Anies mau jadi kader PDIP, dan dari sekarang, dari bulan Februari deh kita bilang, mau di branding menjadi calon presiden. Dan Ahok cawapresnya, katanya loh ya, kita tunggu saja, kan katanya mau ada kejutan ya. Nah, oleh karena itu ini ada cuitan dari Alex yang menggunakan video si bapak ini nih yang senyum-senyum gitu ya. Dia kasih judul, "Bang, dia jilat tainya sendiri," katanya. Oh, maksudnya apa? Yuk kita simak videonya, kocak nih videonya. Oke. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Pret. Serius nanya Ahok, itu yang ngomong mulut atas apa mulut bawah sih? Perasaan belum lama ini deh lu ngomong di salah satu podcast bahwa Ahok itu tidak ada ceritanya bersatu dengan Anies. Sekarang udah nempel kayak perangko. Ini parah nih. Tenang. Tuh mesra banget kan?
Ahok. Ya, Ahok, pret katanya ya. Kan sebelumnya bilang, nggak ada cerita Ahok dengan Anies. Sekarang mesra, berpelukan kayak Teletubbies, kayak perangkok nempelnya ya. Maka dari itu kita tunggu nih kejutannya apa. Itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.